Keluarga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Saya pagi hari ini akan membagikan bagi setiap kita dari surat Kolose, ya, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Mari kita lihat sama-sama Kolose pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Timotius yang adalah penulis dari surat ini, ya memang Paulus yang menulis, tapi Timotius ada bersama-sama dengan dia. Dan ya, mereka berkata bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa untuk kamu. Setiap kali Paulus berdoa untuk orang-orang yang ada di Kolose. Karena apa? Karena iman mereka, bagaimana mereka mengasihi Tuhan, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Itu berita tentang itu telah sampai kepada Rasul Paulus, dan itu sangat menyenangkan hatinya karena dia tahu bahwa sesuatu yang baik sedang terjadi di jemaat yang ada di Kolose. Saudara, kalau kita melihat dari sejarah berdirinya jemaat yang ada di Kolose ini, ya, ada seorang yang diutus untuk melayani di sana, namanya Epafras. Jadi Epafras ini yang menceritakan kepada Paulus apa yang sedang terjadi di Kolose, bagaimana pertumbuhan mereka, dan hal-hal itu selalu membawa sukacita bagi Rasul Paulus dan juga buat para pelayan-pelayan yang lain, buat rasul-rasul yang lain. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa berita tentang iman yang sampai kepada telinga orang yang jauh, yang tidak bersama-sama dengan kita, itu selalu menghadirkan ucapan syukur, saudara. Kalau mau dikasih pertanyaan seperti ini, kira-kira untuk bagi kita, keluarga kita yang ada di tempat yang jauh, atau rekan-rekan kita yang ada di tempat yang jauh, kabar apa yang ingin kita dengarkan dari mereka? Apakah keadaan mereka yang baik-baik saja? Ya, saya rasa semua kita senang mendengarkan kalau keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mungkin yang ada di Indonesia, yang ada di kota lain, semua dalam keadaan yang baik. Ketika kita mendengarkan kabar itu sebuah kabar sukacita buat kita. Tapi ada satu kabar yang jauh lebih memberikan kita sukacita, bahkan memberikan kita pengharapan yang lebih baik lagi, yaitu ketika kita mendengar orang-orang yang kita kasihi, yang dulunya mungkin tidak mengenal Tuhan, dulunya mungkin tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi hari ini kita mengetahui, kita mendengar kabar bahwa mereka pada akhirnya telah menjadi orang percaya. Dan bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi mereka juga mulai melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mereka mulai bekerja bagi Tuhan. Mereka mulai membukakan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan, memberkati orang lain. Saya rasa itu adalah berita yang jauh lebih menggembirakan, bahkan memberikan kita pengharapan bahwa kita tahu bahwa kehidupan mereka memiliki pengharapan untuk ada di sorga bersama-sama dengan kita yang telah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan. Saudara, dengan memperhatikan hal ini, maka kita juga perlu memiliki hati untuk kita mau berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, supaya kita dapat mendengar kabar satu hari nanti bahwa ya, mereka telah diselamatkan, mereka telah mengenal Kristus, mereka telah ada di dalam Tuhan. Karena itu adalah berita pengharapan bagi setiap kita. Saya punya banyak keluarga yang belum kenal Tuhan, atau sudah kenal Tuhan tapi belum memberikan hidup mereka bagi Tuhan. Dan saya tahu setiap kita juga punya keluarga yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang kita kasihi yang belum kenal Tuhan, belum kenal Yesus, belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama supaya ada satu momentum bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka, sehingga pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus juga bisa dimiliki oleh mereka. Dan bukan hanya itu saja,
Saudara, seringkali kan kita sudah lama tidak ketemu dengan keluarga yang ada di tempat yang jauh. Tahu-tahu kita dengar kabar bahwa wah, mereka udah melayani Tuhan ya. Wah, mereka udah rajin ke gereja ya. Saudara, berita-berita seperti itulah yang perlu untuk kita doakan. Berita-berita seperti itulah yang perlu untuk kita bawa di dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau melawat keluargaku. Biarlah Engkau menolong mereka. Biarlah Engkau membawa mereka untuk mengenal Engkau. Seringkali kita berdoa untuk perlindungan, untuk berkat, ya, tapi kita melupakan untuk berdoa supaya mereka bisa memberikan hidup mereka lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga apa? Sehingga mereka memiliki pengharapan yang sama dengan apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara, biarlah ini menyentuh hati setiap kita untuk kita berdoa lebih banyak bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Nah, saudara, dari pembacaan kita di pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit spoiler untuk firman Tuhan yang akan saya bagikan di ibadah tengah minggu nanti malam. Bahwa berita tentang iman itu memang adalah kabar yang sangat membahagiakan buat kita. Tapi berita tentang iman tidak berhenti sampai di situ. Ada langkah selanjutnya yang perlu untuk kita kerjakan, yang perlu untuk kita doakan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi mereka mengalami pertumbuhan yang sempurna, pertumbuhan yang baik dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Bagaimana caranya? Sampai jumpa nanti malam di ibadah tengah minggu. Saya akan sharing ini bagi setiap kita. Pagi hari ini kita belajar bahwa mari kita berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang kita kasih, untuk keluarga kita yang ada di tempat yang jauh mungkin, supaya mereka juga memiliki pengharapan yang sama dengan yang kita miliki di dalam Kristus. Berdoalah supaya mereka memiliki pengenalan akan Tuhan, supaya mereka berjumpa dengan kasih karunia Allah, dan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga satu hari nanti waktu kita kembali ke sorga, kita juga akan bersama-sama dengan mereka di sana. Mereka juga bisa mengikuti, berbahagia bersama-sama dengan kita orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami supaya mungkin Tuhan selama ini kami mulai kehilangan hati untuk berdoa bagi keluarga kami. Atau mungkin selama ini kami terlalu fokus berdoa untuk keadaan mereka yang sementara. Kami fokus berdoa untuk pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tapi kami mulai kehilangan keinginan atau kerinduan untuk melihat mereka mengenal Engkau. Biarlah pagi ini kami disadarkan dan kami kembali berdoa buat mereka, supaya Tuhan, Engkau melawat hidup mereka, Engkau mengubahkan hati mereka, Engkau berjumpa dengan mereka secara pribadi, sehingga mereka mengalami Engkau dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami. Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sampai jumpa dalam ibadah tengah minggu nanti malam pukul 7. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.